Elliot? Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor berjudul The Twin yang rilis tahun 2022. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari, sebuah keluarga sedang berkendara di pinggir ladang jagung. Hingga tiba-tiba kendaraan mereka mengalami kecelakaan. Selang beberapa waktu, terlihat sang suami mencoba menenangkan istrinya yang histeris di rumah sakit. Ternyata hal ini disebabkan oleh kematian anak mereka yang bernama Nathan. Kemudian di rumah, dengan sedih sang ibu yang bernama Rachel menatap satu anaknya lagi yang bernama Elliot. Melihat kesedihan istrinya, maka sang suami bernama Anthony pun menjual rumah mereka dan mengajak Rachel pindah ke kampung halamannya di Finlandia. Singkat waktu, mereka pun sampai ke sebuah rumah tua di desa kelahiran Anthony. Sebelum keluar dari mobil, Anthony sempat meminta Rachel untuk mundur jika dia berubah pikiran. Namun lantaran tekad Rachel sudah bulat, maka tanpa menengok ke arah Elliot, Anthony langsung keluar. Sedangkan Rachel mencoba membangunkan Elliot. Setelah meminta Elliot untuk tidak bermain terlalu jauh, Rachel menegur Anthony karena seolah tidak mempedulikan anak mereka yang satu itu. Tapi Anthony langsung mengalihkan pembicaraan. Sampai tiba-tiba Rachel sadar kalau Elliot tidak terlihat di sekitar mereka. Namun rupanya Elliot hanya berdiri di dekat sebuah ayunan yang rusak. Melihat tingkah sang istri, Anthony pun tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, ketika para petugas memindahkan barang-barang mereka, Rachel yang mencari Elliot mendengar anaknya tersebut memanggil dari lantai atas. Saat memasuki sebuah ruangan kosong, Rachel melihat sebuah pintu menuju ruangan yang cukup gelap. Namun secara mengejutkan Elliot sudah ada di atas ranjang. Lantas Elliot pun meminta agar kamar itu menjadi kamarnya. Tidak lama kemudian, Rachel melihat Anthony tengah berbicara dengan tetangga. Tapi saat dia turun, Anthony memberitahu kalau warga lokal mengundang mereka untuk menghadiri pesta penyambutan. Dan sekali lagi, Anthony tidak mempedulikan kehadiran Elliot. To a welcome party. You'll meet them all there. Pada malam hari, Rachel membujuk Elliot untuk tidur bersama mereka, namun Elliot lebih memilih untuk tidur sendiri. Di sini Elliot bertanya kenapa mereka meninggalkan Nathan di tanah. Mendengar itu Rachel berkata Nathan selalu bersama mereka. Kemudian secara tidak sengaja Rachel menemukan mainan lama milik Nathan yang disembunyikan Elliot di tempat tidur. Tapi Elliot hanya menunjukkan kotak penyimpanan barang-barang milik Nathan tersebut. Lalu di kamar, Rachel berkata kepada Anthony bahwa Elliot meminta ranjang untuk Nathan. Sebenarnya Anthony tidak setuju karena kepindahan mereka adalah untuk mengobati kesedihan. Tapi jawaban itu membuat Rachel kecewa. Di tengah malam, Rachel bermimpi tentang pemakaman Nathan dan membuat dia terbangun. Ketika Anthony menanyakan hal itu, Rachel mengatakan yang dia lihat di dalam peti adalah Elliot sehingga khawatir akan kehilangan Elliot lagi. Akibat hal ini, terpaksa Anthony mengajak Rachel menguburkan barang-barang milik Nathan. Di sini, Elliot meminta Rachel menguburkan juga mainan Nathan yang dia ambil semalam. Pada momen ini, Elliot sempat menatap sang ayah, tapi seolah mengabaikan Elliot, Anthony justru memandangi kamar tempat Elliot tidur, yang mana sudah dia tempatkan dua ranjang dengan menggantung foto Nathan sesuai permintaan Rachel. Dari situ Anthony mengajak mereka berperahu. Pada sebuah dinding batu Anthony menceritakan bahwa berdasarkan kisah ayahnya dulu, bekas tangan yang mereka lihat sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Menurut legenda, siapapun yang meletakkan tangan di sana dan membuat permintaan, maka akan menjadi kenyataan. Mendengar itu, Elliot langsung meletakkan tangannya seolah meminta sesuatu. Selang beberapa waktu di rumah, Rachel mendengar Elliot yang berbicara dengan seseorang. Namun begitu didatangi, rupanya Elliot hanya bermain seorang diri di kamar. Elliot bahkan langsung menutup pintu tanpa mengucapkan satu patah kata pun kepada Rachel. Keesokan hari, mereka mendatangi pesta penyambutan yang dimaksud.
Di dalam pesta, Rachel ditemui oleh seorang wanita bernama Helen. Hanya saja melihat orang-orang yang memandangi mereka, Helen berkata orang-orang itu tidak menyukai mereka berbicara. Oleh karenanya, Helen mengajak Rachel keluar. Tapi sesaat kemudian, Anthony menyadari kalau Rachel tidak ada. Dan lagi-lagi, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Elliot. Kembali pada Rachel, ketika mengobrol, Helen berkata dia telah bermimpi tentang Rachel dan anaknya. Dalam mimpinya, Helen melihat Elliot telah membuat suatu permintaan dan permintaan itu telah dikabulkan. Bersama dengan itu, Anthony memanggil Rachel sehingga setelah memberikan sebuah kartu nama, Helen memutuskan pergi. Di sini terlihat Anthony yang datang dengan Elliot dan seorang pria. Selanjutnya, para warga meminta mereka untuk melakukan tradisi berayun untuk merayakan pernikahan mereka yang tidak dilangsungkan di sana. Di sini, bahkan Anthony mengajak Rachel seolah tidak mempedulikan kehadiran Elliot di antara mereka. Begitu tradisi berayun berlangsung, mata Rachel selalu tertuju pada Elliot. Untuk sesaat, Rachel masih melihat Elliot. Namun tiba-tiba Elliot berlari sembari menyebut nama Nathan. Menyadari anaknya tidak ada, sontak Rachel menjadi panik, tapi Anthony tetap tidak peduli. Hingga kepanikan Rachel ini menyebabkan dia teringat akan kecelakaan yang pernah terjadi dan akhirnya pingsan. Akibat hal tersebut, Anthony berusaha menyadarkan Rachel dan terpaksa harus pulang. Kemudian di rumah, Rachel menceritakan akan perubahan sikap Elliot sejak mereka pindah ke rumah itu. Rachel juga mengatakan hal yang disampaikan oleh Helen mengenai Elliot. Namun mendengarnya, Anthony berkata Helen adalah wanita yang mengalami gangguan jiwa. Dan menurutnya, Elliot sedang melakukan perubahan besar, sehingga sebagai orang tua mereka hanya perlu tenang dan tidak terjebak dengan barang-barang peninggalan Nathan seperti tempat tidurnya. Sayang, Rachel justru menganggap Anthony kurang peduli terhadap Elliot dan meminta dia untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama Elliot. Keesokan hari, Rachel dan Elliot bermain kejar-kejaran. Dan melihat hal tersebut, tanpa sepengetahuan mereka, Anthony tertangis menatap foto Nathan. Ketika sedang memasak, Rachel begitu tersentak melihat gambar mengerikan yang dibuat oleh Elliot. Untuk itu, dengan tegas Rachel meminta Elliot agar tidak membuat gambar seperti itu lagi. Pada malam hari, Rachel kembali mendapatkan mimpi aneh hingga membuat dia terbangun. Akibat tidak bisa tidur lagi, Rachel memutuskan meminum susu, tapi hampir saja dia tertelan sebatang rumput. Manakala mematikan lampu, Rachel melihat Elliot yang berdiri di dekat ayunan. Tapi begitu didatangi, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tanpa diduga Nathan berteriak menanyakan kenapa Rachel meninggalkan dia. Dan lagi-lagi Rachel terbangun dari mimpinya. Untuk memastikan hal ini, Rachel mendatangi kamar Elliot. Di sini dia harus memindahkan Elliot yang tertidur di ranjang Nathan. Anehnya, tiba-tiba Elliot berkata dia adalah Nathan, sedangkan Elliot sudah pergi. Mendengar ini, sontak Rachel terdiam. Keesokan hari, dengan panik Rachel menceritakan keanehan yang terjadi pada Elliot. Mendengar itu, terpaksa mereka membongkar tempat tidur Nathan dan mengambil semua barang Nathan yang masih disimpan oleh Elliot. Namun merasa bersalah atas tindakan kasarnya terhadap Elliot, maka Rachel pun meminta maaf. Mendengar keributan tersebut, akhirnya Anthony mengajak Rachel menemui seorang psikiater. Setelah memeriksa Rachel dan berbicara dengan Anthony menggunakan bahasa Finlandia yang tidak dimengerti Rachel, akhirnya sang dokter berkata kepada Rachel menggunakan bahasa Inggris bahwa Elliot adalah cerminan dari emosi dan ketakutan Rachel sendiri, sehingga meminta Rachel lebih tenang menghadapi hal tersebut. Namun Rachel yang kecewa dengan tanggapan dokter ini memutuskan membawa Elliot pergi, melewati beberapa orang yang memandangi dia dengan tatapan aneh. Keesokan hari, Rachel yang dirundung rasa penasaran memutuskan pergi menemui Helen. Di sini Rachel menanyakan apa maksud perkataan Helen tempo hari mengenai Elliot. Lantas Helen membuka penjelasannya dengan berkata bahwa di kota tersebut semua penduduknya adalah penganut paganisme. Helen juga berkata apapun yang terjadi di kota itu saling berhubungan karena apapun yang ada di sana berbentuk lingkaran dan mengarah pada batu kurban di mana Elliot membuat permintaan.
Kemudian sembari menunjukkan sebuah gambar inkubus abadi, Helen berkata kalau makhluk itulah yang selalu mendatangi Elliot setiap malam karena makhluk tersebut menginginkan Elliot dan tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan Elliot. Alhasil, merasa jawaban Helen yang sungguh tidak masuk akal, akhirnya Rachel memutuskan pulang. Ternyata saat dilihat dari udara, memang jalan menuju rumah Rachel berbentuk lingkaran seperti yang disampaikan oleh Helen. Pada malam hari di rumahnya, Helen terbangun akibat mendengar suara. Ketika turun ke lantai bawah, Helen melihat pintu yang terbuka sedikit. Kemudian pintu itu tiba-tiba berdecit. Lantas dengan rasa semakin takut, Helen mencoba memeriksa. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia membasuh wajahnya, terdengarlah suara jeritan dari ruangan tersebut. Keesokan hari, Helen menemui Rachel untuk memberitahu bahwa yang dia alami bukan sekedar mimpi, melainkan sebuah peringatan. Namun akibat Rachel tidak percaya, maka Helen pun menceritakan hal yang telah terjadi pada sang suami. Konon, suaminya tersebut mencoba memperingatkan tentang adanya inkubus abadi, tapi tidak ada yang percaya. Hingga Helen meminta bantuan kaum pagan untuk mengobati sakit yang dialami suaminya ini. Sayang akhirnya sang suami meninggal dunia akibat hal aneh tersebut. Dan anehnya lagi, foto wajah sang suami yang ditunjukkan oleh Helen juga tidak terlihat. Mendengarnya, Rachel pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan inkubus abadi dari Elliot. Namun bersama dengan itu terdengar suara Anthony memanggil, sehingga Rachel bergegas meninggalkan Helen yang mencoba memohon agar Rachel menuruti semua perkataannya. Penasaran dengan foto yang diberikan oleh Helen tadi, akhirnya Rachel mencari sebuah kamera, lalu mengajak Elliot bermain ayunan. Tatkala Elliot tengah berayun, Rachel mencoba mengambil foto. Namun aneh, Elliot tiba-tiba menjadi sangat marah dan meninggalkan Rachel. Pada malam hari, Rachel membujuk Elliot yang juga marah akibat sang ayah tidak mempedulikan dia sejak kematian Nathan. Sedangkan di lantai bawah, Anthony pun tidak melakukan apa-apa kendati mendengar suara pembicaraan Rachel di lantai atas. Sesaat kemudian Rachel melihat jari-jari Elliot yang kotor, di mana ternyata Elliot telah menggali mainan Nathan yang mereka kuburkan. Oleh karenanya Rachel membakar mainan dengan pola lingkaran tersebut. Tidak berselang lama, dengan lembut Anthony mengajak Rachel berbicara. Di sini Rachel mengungkapkan bahwa terkadang dia berharap Elliot juga mati seperti Nathan agar sebagian dari dirinya merasa lega. Rachel juga berkata dia sudah merasa lelah untuk hidup. Mendengar itu, Anthony segera memeluk sang istri. Pada tengah malam, tanpa diduga Elliot membangunkan Rachel. Melihatnya, Rachel pun mencoba membangunkan Anthony. Namun Elliot berkata ayahnya tidak akan bangun dan meminta Rachel mengikuti dia dengan alasan Nathan ingin bertemu. Sementara di tempat lain, Helen yang melihat hal yang sama dalam mimpinya tiba-tiba mengigau mengucapkan jangan pergi. Lalu Elliot menyalakan lilin di hadapan sebuah cermin. Kemudian memanggil Nathan dan selang beberapa saat api lilin tiba-tiba bergerak seperti terhembus angin. Lantas Elliot meminta Rachel mengambil cermin dan mematikan lilin serta melihat dia dari pantulan cermin. Di sini Rachel sempat melihat mainan milik Nathan dipegang oleh Elliot. Tapi begitu kembali menatap cermin, bayangan Elliot sudah tidak ada. Lalu secara mengejutkan sebuah tangan memegangi tangan Rachel. Bersama dengan itu, Anthony yang diikuti beberapa kaum pagan datang. Anthony berkata orang-orang ini hanya menginginkan Elliot, dan jika mereka menyerahkan Elliot, maka Nathan akan mereka dapatkan kembali. Tidak lama kemudian Rachel pun menyadari kalau Elliot sudah tidak ada di sisinya. Malang saat Rachel mencoba mencari Elliot, anggota pagan lain menangkap dia. Lalu sang dokter pun membius Rachel. Keesokan hari, Rachel terbangun dan mendapati Anthony yang tengah memasak untuk Elliot, sehingga membuat Rachel menganggap kejadian tadi malam hanyalah mimpi. Namun ternyata dia melihat juga bekas pecahan cermin di bak sampah. Selanjutnya, Anthony mengajak mereka ke kota untuk membeli vakum. Saat akan pulang, Rachel terlebih dahulu mencetak foto Elliot. Tapi dalam perjalanan, wajah Rachel terlihat khawatir. Kemudian di rumah, Rachel segera melihat kembali hasil cetakan foto tersebut, di mana ternyata foto itu hanya menampilkan gambar ayunan tanpa Elliot. Hal ini tentu saja membuat Rachel merasa heran.
Namun sesaat berselang Elliot memanggil untuk melihat fotonya juga. Awalnya Rachel mulai menganggap suara Elliot hanya halusinasi, tapi begitu pintu dibuka, Elliot memang benar-benar ada di hadapannya. Lantas tidak ingin Elliot menjadi sedih dan bingung, maka Rachel menolak menunjukkan foto tersebut. Dari situ Rachel menemui Helen dan menunjukkan foto ayunan yang dimaksud. Di sini Rachel bersikeras kalau dia telah memoto Elliot yang bermain ayunan tersebut dan berkata dia tidak gila. Melihat ini, akhirnya Helen mengatakan bahwa foto-foto tersebut merupakan ejekan yang bermaksud untuk menunjukkan kalau Incubus telah memiliki Elliot. Oleh sebab itu, Helen meminta Rachel mengajak dia menemui Elliot. Dan rupanya di luar rumah Helen terlihat Anthony mengawasi mereka. Dalam perjalanan, Rachel menceritakan mimpinya tentang Anthony yang berkata kalau semua sudah terjadi. Sayang menurut Helen, tidak mungkin Elliot direnggut begitu cepat lantaran sang suami baru diambil setelah beberapa tahun mengalami sakit. Tapi mendengar Rachel yang mengatakan mengenai pertukaran antara Elliot dan Nathan, sontak Helen pun menyadari kalau kecelakaan yang merenggut nyawa Nathan merupakan tumbal untuk kesuksesan yang telah didapatkan oleh Anthony. Dan menurutnya pertukaran antara kedua anak kembar tersebut merupakan kebangkitan iblis, di mana tubuh Nathan yang sudah mati akan menjadi wadah bagi sang iblis. Tapi untuk membawa Nathan kembali, mereka harus mengambil nyawa Elliot. Setibanya di rumah, Rachel langsung mengajak Helen menemui Elliot yang sedang bermain. Namun begitu memasuki kamar, tanpa alasan yang jelas Helen tiba-tiba berkata Rachel sakit jiwa dan pergi begitu saja. Sayang saat akan keluar, ternyata mereka sudah ditunggu oleh kaum pagan. Di sini Anthony mencoba menenangkan Rachel dengan berkata orang-orang ini datang untuk membantu. Tapi tanpa diduga, Helen mengeluarkan senjata sehingga dengan cepat mereka meringkus keduanya. Dan untuk kedua kalinya Rachel kembali dibius. Dalam kondisi hampir tidak sadarkan diri, Rachel sempat melihat Nathan dan Elliot yang duduk berdampingan serta batok Helen yang sudah dipenggal. Berikutnya, Rachel melihat kaum pagan yang melakukan ritual. Lalu Anthony datang dan berdiri di sisi Elliot yang tidur di dalam peti. Lantas Anthony pun tanpa ragu menyayat leher Elliot. Melihat hal tersebut, sontak Rachel menjadi histeris dan pingsan. Kemudian mereka meminumkan Rachel menggunakan darah Elliot tadi, di mana secara mengejutkan perut Rachel membesar seperti wanita hamil. Dari situ mereka pun mencelupkan Rachel ke dalam danau. Keesokan hari, Rachel terbangun mendengar suara Elliot meminta tolong. Elliot juga berkata tidak tahu berada di mana, hanya saja merasa sangat panas. Mendengar itu, Rachel pun mencoba bergegas keluar. Tapi dia sempat kesulitan akibat pintu yang ternyata ditahan menggunakan sebuah kursi. Begitu keluar, dia sempat melihat Anthony yang bercakap-cakap dengan dua orang sedang membicarakan dirinya. Namun Rachel yang merasa khawatir dengan Elliot bergegas mencari Elliot dan menemukan anaknya tersebut dikurung dalam sebuah peti. Untuk itu, Rachel mengajak Elliot pergi dari pintu belakang. Malang Anthony melihat dan segera mengejar. Akibat Rachel menengok ke belakang mendengar suara Anthony yang memanggil, tiba-tiba Elliot yang berlari di depannya menghilang. Sialnya lagi, kaum pagan pun sudah berdiri menghadang Rachel, sehingga Anthony memiliki kesempatan menangkap Rachel. Melihat Elliot yang berteriak, maka dengan tenaga yang tersisa Rachel berhasil menyerang balik dan hampir menghabisi Anthony kalau saja Elliot tidak ada di sana. Lalu dalam kondisi lemah, akhirnya Anthony berkata bahwa mereka tidak pernah memiliki anak kembar, sehingga Elliot sebenarnya tidak nyata. Jadi di hari kecelakaan, Anthony memang sedang mabuk. Hal ini menyebabkan Rachel marah dan membawa paksa Nathan pergi. Naas akibat Nathan menangis, Rachel yang emosi menengok ke belakang sehingga kehilangan kendali sampai terjadilah kecelakaan yang menewaskan Nathan. Namun Rachel yang depresi selalu berusaha menyangkal kematian Nathan hingga terbentuklah karakter Elliot yang dia anggap sebagai kembaran Nathan. Tapi agar Rachel merasa bahagia, akhirnya Anthony berpura-pura menganggap Elliot itu ada. Sayang, semakin lama tingkah laku Rachel ini mengganggu tetangganya, sehingga Anthony terpaksa memanggil petugas untuk membawa Rachel ke rumah sakit jiwa. Namun hal ini justru membuat Rachel semakin depresi. Alhasil, Anthony mencoba membawa dia pindah ke kampung halamannya dengan harapan Rachel bisa lebih baik.
Alih-alih menjadi lebih baik, Rachel justru semakin tenggelam dalam hayalannya tentang Elliot. Dan pantas saja Helen mengatakan Rachel sakit jiwa lantaran di kamar tidak ada Elliot sama sekali. Sayang, baru saja Rachel mulai menyadari kalau Elliot tidak ada, tiba-tiba Elliot datang dan berkata mereka akan menghabisi dia. Sehingga Rachel mengejar bayangan Elliot hingga sampai ke sebuah bangunan. Di sini Rachel menemukan Elliot yang menangis. Tapi saat akan membawa Elliot pergi, Anthony pun sampai ke sana dan kembali berusaha mengatakan Elliot tidak nyata. Melihat Elliot yang berlari di bawah, Rachel tetap bersikeras mengejar bayangan Elliot. Merasa putus asa dengan kelakuan Rachel ini, terpaksa Anthony menarik tuas yang menghamburkan gandum sembari berkata Elliot tidak nyata. Melihat anaknya tertimbun, sontak Rachel menghentikan tindakan Anthony. Naas, Anthony terdorong dan jatuh ke bawah. Alih-alih segera menolong Anthony, Rachel justru menggali tumpukan gandum, namun hingga ke dasar dia tidak menemukan Elliot. Dari situ Rachel baru menyadari apa yang dikatakan oleh Anthony, malang sang suami telah tiada. Dan saat polisi datang ke TKP, Rachel sudah melarikan diri. Beberapa waktu berselang, Rachel memandangi nisan Anthony dan Nathan. Tapi saat Rachel kembali ke mobil, rupanya Anthony, bahkan Elliot dan Nathan juga dalam kondisi baik-baik saja. Di sini berarti Rachel masih dalam kondisi sakit jiwa yang kemungkinan semakin parah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.